Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Astaghfirullah. Aini Makfirah. Andini Amelia Rosa. Andriani. Lahari Maini. Zulfa. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Itu kemarin kan ada iklim, kemudian ada apa lagi? Ada edafik, ada fisiografi, dan ada biotik. Karena nantinya flora fauna akan mampu hidup di wilayah yang iklimnya sesuai dengan karakteristik yang Ya, kemarin kan berarti yang sudah bilang bahwa ada perbedaan dari persebaran flora dan fauna itu yang umpamanya ada 4. Ini berarti tadi dikatakan apa hubungan faktor iklim dengan persebaran flora dan fauna itu ada berarti hubungannya ya? Sama dengan penjelasan kemarin. Nah, berarti ada ya hubungan faktor iklim dengan persebaran flora dan fauna. Video dan gambar untuk menganalisis faktor-faktor yang persebaran flora dan fauna di Indonesia dengan benar, ya kan? Kalau kemarin ada faktor yang mempengaruhi, hari ini kita lihat persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, kemudian nanti juga ada penilaian di sini, ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keterampilan dari presentasi. Dan nanti di akhir pembelajaran kan untuk melihat apakah kegiatan hari ini atau materi hari ini kalian mengerti atau tidak. Itu ya. Nah, nanti kelompok 1 di sini, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sudah tahu kan? Sebelum kita duduk berkelompok, kita lihat dulu. Agar kalian memahami materi yang akan kita pelajari, sebelumnya kalian dapat mengamati video berikut. Menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Bagian timur adalah flora yang hidup di Pulau Papua dan pulau-pulau di fauna di Indonesia dibagi oleh garis Wallace dan garis persebaran flora dan fauna. Diharapkan kita bisa menjaga dan melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Dari video tadi bahwa persebarannya di Indonesia ada dibagi 3 dari 3 bagian, ya kan? Ada bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Kemudian, mengapa ada fauna yang bisa ditemukan di banyak wilayah? Ada yang tahu? Dan fauna yang sangat beragam. Setiap daerah yang ada di Indonesia itu dipengaruhi oleh bentuk geografis Indonesia yang dimana itu mempengaruhi suhu, kelembapan, dan juga cuaca yang ada di setiap daerah di Indonesia. Hal ini menyebabkan fauna yang tersebar di berbagai daerah antara daerah yang satu dan daerah yang lain memiliki keunikan tersendiri, dan juga ada bahwa yang bersifat endemik yang memang hanya ada di daerah tersebut. Dalam kasus ini kita bisa mengetahui bahwa perbedaan kondisi di wilayah akan membuat penyebab fauna dan juga tersebar berbeda. Iya, dari jawaban kalian tadi sudah menjawab 2 pertanyaan. Ada mengapa ada fauna yang bisa ditemukan di banyak wilayah, dan mengapa ada pula fauna yang dapat ditemukan di satu wilayah saja. Nah, coba lihat ya bahan ajarnya tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Misalkan floranya, kalau di sini bagian barat itu ciri-ciri dari floranya berdaun rindang. Kemudian sinar matahari tidak dapat masuk dan wayu tidak dapat naik ke atas, sehingga tanah dan udaranya lembab. Ketinggian pohon rata-rata 60 meter. Banyak terdapat pohon memanjat seperti rotan. Sekarang langsung duduk berkelompok. Nah, coba dilihat dulu. Ini lembar kerja 2 untuk kelompok 3 dan 4. Langkah-langkah kegiatannya
juga ada di sini, bisa dibacakan. Dibacakan dulu apa di sini yang disuruh. Kan ada petanya, ada peta persebaran flora dan fauna di sini. Apa yang disuruh cari, ya? Untuk kelompok 1 apa disuruh kegiatannya? Berikan tanda garis batas untuk memisahkan persebaran di wilayah barat, tengah, dan timur. Kan tadi seperti yang gambar yang menjelaskan ada bagian tengahnya, ada bagian baratnya, ada bagian timurnya. Kalian pisahkan dulu yang mana bagian barat, yang mana bagian tengah, timur. Berikan contoh fauna berdasarkan pembagian wilayah fauna di Indonesia. Berarti di bagian baratnya fauna apa saja, di bagian tengahnya apa saja, di wilayah timur apa saja. Ini boleh kalian tulis di sini, boleh juga di sini. Kemudian apalagi uraikan faktor utama yang menyebabkan persebaran fauna Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Boleh. Kalau dari segi gambar yang di PowerPoint Ibu tadi, kan ada batasnya. Itu ada di bahan ajar. Iya, jawabnya di sini. Iya. Ya. Itu kan ada di bahan, ada di bahan ajar yang buku ada. Berikan tanda asing warna misalkan nih tentang hujan tropis tadi kasih batas, berarti di sini warnanya misalkan warna hijau disebutkan hujan tropis. Kemudian nanti bagian tengah apa tadi? Hutan? Ya, kalau hutan musim mana daerahnya? Kalau hutan sabana yang mana? Kemudian ada pertanyaan lagi, uraikan mengapa persebaran mangrove tidak ada di semua pantai. Berarti kalian juga hutan itu yang ada di Pulau Jawa aja misalkan. Nah, ini berbeda antara 4 itu. Ngerti kan? Jawa dan Bali masih masuk. Ini baru masuk Sulawesi, Nusa Tenggara, Timur dan baru masuk Sabana dan Steka. Bagian timur itu kepulauan di sana. Kan ada garisnya kan? Lobo ya no? Iya. Kelompok satunya Pak? 3. Kelompok 3. Nomor 1 bilang dong. Kelompok 3 dapat nomor berapa? Ya. Kelompok 3? 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Adi, Dawia, Sanisah, dan Auralia yang sama. Dalam tugas kami ini untuk memisahkan beberapa garis di dalam peta ini. Ya. Sesuai tidak pemisahan antara bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Kemudian bagian timur. Terus memberikan contoh fauna menurut pembagian wilayah. Wilayah barat sebagai berikut, ada kera, harimau, gajah, badak bertulah 1, orangutan. Sedangkan di wilayah tengah, komodo, buaya, anoa, babi rusa, dan tarsius dan kubus. Fauna di Indonesia dapat diuraikan adanya faktor klimatik atau iklim, faktor edafik atau tanah, faktor biotik makhluk hidup, dan faktor fisiografi. Kesimpulannya adalah persebaran fauna dapat dilihat dari 3 pembagian wilayah, yaitu wilayah bagian barat, tengah, dan timur. Fauna wilayah bagian barat disebut juga dengan fauna asiatis. Wilayah tengah disebut fauna Peralihan dan wilayah timur disebut fauna australis.
Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Peta persebaran fauna yang ada di 3 wilayah. Yang pertama wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Contoh gambarnya seperti ini kurang lebih. Contoh fauna berdasarkan pembagian wilayah fauna di Indonesia. Yang pertama di wilayah barat ada gajah Sumatera dan harimau Sumatera. Dan di wilayah timur ada burung kasuari, cendrawasih, kanguru pohon. Faktor utama yang menyebabkan persebaran fauna dibagi menjadi 3 wilayah. Yang kedua, faktor keadaan iklim. Yang ketiga, faktor keadaan tanah. Ini menanyakan apakah di Pulau Barat mempunyai hewan tersendiri dan tidak dapat di pulau lainnya? Fauna tersendiri di wilayah barat seperti harimau Sumatera dan badak berpulasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tropis di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Di bagian tengah terdapat di Nusa Tenggara Timur, di Sulawesi, dan Maluku. Karena hutan mangrove memiliki habitat yang khas, sehingga hutan mangrove hanya dapat ditanam di beberapa wilayah yang memiliki ciri habitat tempat mangrove tumbuh. Tanya, flora apa sajakah yang ada di bagian barat? Pertanyaan dari kelompok 2, soalnya sebutkan tumbuhan apa saja yang ada di bagian tengah. Barat. Bagian barat, di daerah Sumatera ada kamper, meranti, ruing, damar, dan cempaka. Di Pulau Jawa ada rotan. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebaran flora di Indonesia. Yang warna ungu adalah peta bagian barat, yang warna merah adalah bagian tengah, dan yang biru adalah bagian timur. Dan yang hijau ini adalah hutan mangrove. Bagian barat terdapat hutan hujan tropis. Dan pulaunya adalah Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa. Kemudian di bagian tengah terdapat hutan musim. Timur terdapat hutan sabana, Pulau Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Hutan mangrove ini terdapat di mana saja? Hutan mangrove terdapat di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta Kalimantan. Setelah mempelajari tentang persebaran flora, kita jadi tahu batasan-batasan antara bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Faktor tadi ada faktor iklim, kemudian ada faktor edafik, faktor fisiografi, dan faktor biotik. Nah, itu ada kesinambungan